Zain kembali melajukan kendaraannya masih dengan hati yang berbunga karena bahagia. Sesekali dia melirik plester di tangannya sambil tersenyum-senyum sendiri. Dia lalu melirik Lela yang termenung melihat ke arah luar jendela. Tatapannya kosong seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Di saat hatinya senang, mengingat ini adalah kali pertama untuk mereka bersentuhan. Tapi rupanya Lela tak merasakan hal serupa. Sikapnya biasa saja seolah itu adalah bukan sesuatu yang istimewa. Senyum Zain meredup. Dia lupa, mungkin ini adalah sentuhan pertama baginya dengan seorang wanita. Tapi bukan bagi istrinya. Lela seorang janda. Dia sudah melakukan sesuatu yang bahkan lebih dari bersentuhan dengan suaminya terdahulu. Jadi wajar jika istrinya bersikap biasa saja. Zain tersenyum sendiri lagi. Biarpun begitu dia tetap merasa bahagia. Ini tetap akan menjadi momen berharga dan istimewa bagi dirinya. Lela berani memegang tangannya adalah suatu kemajuan yang berarti bagi hubungan keduanya. Semoga ini awal yang baik dan semoga kedepannya Lela bisa lebih menerima dirinya. Sejenak Zain bisa melupakan peristiwa di toilet tadi. Sebelum akhirnya dia kembali merasa geram mengingat jika seandainya saja dirinya tidak datang tepat waktu. Entah apa yang akan terjadi saat ini. Sambil kembali melirik Lela, Zain sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada istrinya saat ini. Di apartemen Zaidan dan Anita, Aisyah dan Anita terkesiap mendengar Zain yang memberitahu kejadian di rumah sakit tadi siang. Maafkan aku, Aisyah terlihat merasa bersalah. Seharusnya aku tidak membiarkan kakakku pergi sendiri tadi. Tidak apa-apa, untung saja Zain datang tepat waktu. Anita menenangkannya. Alfian dan Zaidan tertegun. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Ucap Alfian melihat Zain dan Zaidan. Keduanya mengangguk. Amar pasti akan terus berusaha untuk menemui Lela. Aisyah tampak geram. Iya, dia tidak akan menyerah. Anita mengiyakan. Semuanya terdiam beberapa saat. Sekarang bisa saja dia nekat dan mendatangi rumah kalian. Ucap Alfian melihat Zain. Semua kaget. Benar, bisa saja seperti itu. Apalagi dia sudah merasa ditantang olehmu. Zaidan melihat adiknya. Zain tertegun. Aisyah panik. Bagaimana kalau dia kesini saat kamu kerja? Anita melihat Zain. Aisyah terlihat semakin panik. Zain memegang kepalanya sambil menunduk. Bagaimana kalau seperti itu? Tanya Aisyah yang sudah tidak bisa menahan kekhawatirannya. Semuanya terdiam, nampak berpikir mencari jalan keluar. Mungkin untuk sementara, Lela lebih baik tinggal di rumah kalian dulu. Zain melihat Aisyah dan Alfian. Semuanya langsung melihat ke arahnya. Sampai kita menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Lela sebaiknya diamankan dulu di rumah kalian, ucap Zain lagi. Aisyah langsung terlihat senang. Iya. Kak Lela akan aman jika ada di rumah kami. Semua orang menyetujui. Sebaiknya bukan hanya istrimu saja. Kamu juga harus ikut tinggal di sana. Zaidan melihat adiknya. Iya, Lela masih dalam masa terapi untuk membiasakan diri berada di dekatmu. Jika kalian berjauhan itu tak bagus untuk pengobatannya. Anita bersuara. Itu benar. Lagi pula akan aman jika kamu tetap ada di sisinya. Alfian melihat Zain. Zain mengangguk. Tak berapa lama, ketika mereka masih berbincang, Lela datang dengan membawa cemilan buatannya. Semuanya langsung mengalihkan pembicaraannya. Oh iya kakak, aku sudah meminta izin suami kakak untuk sementara mengajak kakak tinggal di rumahku. Persalinanku semakin dekat. Suamiku masih sibuk bekerja, walaupun ada yang bekerja di rumah. Tapi aku tetap ingin ada keluargaku yang menemaniku. Lela langsung melirik suaminya. Iya, sebaiknya memang kamu menemani adikmu yang sebentar lagi akan melahirkan. Lela mengangguk senang sambil melihat Aisyah. Dia lalu melirik suaminya lagi. Tapi kamu, iya, aku juga. Lela tersenyum. Keesokan harinya, pagi hari, Zain tertegun melihat Lela dengan telaten memasukkan baju-baju miliknya ke dalam koper. Dia tersenyum.
Tak perlu diberitahu, Lela seakan sudah tahu baju mana yang akan dibawanya dan tidak. Barang apa saja dan keperluan apa saja istrinya itu bahkan sudah tahu. Dia merasa beruntung. Sebagai istri, Lela telah berusaha cukup baik untuk memahami suaminya. Dari selera berpakaian dan makanan, Lela telah dengan cepat mengetahui semuanya. Sudah siap? Tanya Zain sambil menarik koper yang telah disiapkan istrinya. Iya, keduanya lantas berangkat meninggalkan rumah. Di perjalanan, boleh aku meminta ponselku lagi? Tanya Lela tiba-tiba. Zain setengah kaget melihat istrinya. Dia lalu melihat laci dashboard mobilnya, di mana dia sudah meletakkan ponsel milik istrinya beberapa hari di sana. Tentu saja, Zain mengambil ponsel milik istrinya. Lela menerimanya. Itu nomor baru. Zain terlihat ragu mengatakannya. Dia takut istrinya marah karena telah mengganti nomornya tanpa izin darinya. Iya, tidak apa-apa. Tanpa diduga, Lela malah tersenyum. Zain merasa tenang. Ketakutannya ternyata salah. Lela ternyata tidak marah. Berikan nomornya pada keluarga saja. Zain melihat istrinya yang sedang mengotak-atik ponselnya. Iya, jawabnya pelan sambil memasukkan ponselnya ke dalam tas. Keduanya terdiam. Zain berharap Lela mengerti kenapa dia melakukan hal itu. Sebagai suami dia akan melakukan apapun asalkan istrinya terlindungi dari siapapun yang akan mengusiknya. Sementara Lela tentu saja mengerti. Dia tahu persis niat baik suaminya. Apapun yang dilakukan oleh suaminya dia tahu jika itu untuk kebaikannya. Alhamdulillah nak, Umi senang mendengarnya. Ucap Umi bersyukur mengetahui jika Lela untuk sementara menginap di rumah Aisyah untuk menemaninya hingga melahirkan. Umi menjadi sedikit tenang jika ada saudarimu yang akan menemanimu hingga melahirkan nanti. Iya Umi, aku juga senang. Aku tidak akan merasa bosan lagi diam di rumah. Aisyah lalu memberikan ponselnya kepada Lela yang sedari tadi duduk di sebelahnya. Umi tenang saja, aku akan menjaga Aisyah dengan baik. Terima kasih nak. Umi menjadi lebih tenang. Tapi segera beritahu Umi jika adikmu akan melahirkan nanti. Insya Allah Umi pasti segera ke sana. Iya Umi. Mereka terus berbincang lewat telepon. Setelah selesai berteleponan dengan Umi mereka keduanya kembali mengobrol di sore hari yang cerah itu. Tak berapa lama Zain datang. Lela heran melihat suaminya sudah pulang di jam segini. Pekerjaanku sedang sedikit jadi aku bisa pulang lebih cepat hari ini. Zain ikut duduk di sofa untuk beristirahat sejenak. Aisyah langsung meminta Biani untuk membawakan minuman buat kakak iparnya. Tidak usah, biar aku saja. Lela berdiri berjalan menuju dapur untuk mengambilkan minuman buat Zain suaminya. Tak berapa lama Lela membawa nampan. Diikuti oleh Biani di belakangnya. Lela langsung memberikan minuman itu untuk suaminya. Ini dan cemilannya, ucap Biani sambil menyimpan piring di meja. Lela langsung mengambil piring itu dan mendekatkannya pada Zain. Terima kasih Bi. Biani tertegun takjub melihat bagaimana cara Lela melayani suaminya. Persis sama seperti dia melihat Aisyah memperlakukan suaminya. Kedua pasangan suami istri yang cocok dan serasi menurutnya. Selain sama-sama cantik dan solihah, mereka juga mendapatkan suami yang juga sama-sama tampan juga solih. Apa Neng belum isi juga? Tanya Yani melihat Lela. Lela kaget dengan pertanyaan Yani. Begitu juga dengan Aisyah dan Zain. Belum Bi. Lela menjawab pelan sambil melirik suaminya. Bibi doakan agar Neng juga cepat hamil seperti adik Neng. Ucap Yani lagi sambil menunjuk Aisyah. Lela mengangguk sambil tersenyum. Melirik Zain yang juga sedang memaksakan senyum di bibirnya. Aisyah menjadi merasa bersalah. Atau jangan-jangan Neng KB ya? Jangan loh Neng. Kayak orang kalau pakai KB nanti malah jadi susah kalau mau punya anak. Tidak Bi. Saya tidak KB. Lela terus menjawab walaupun sangat terpaksa. Zain hanya terus terdiam. Sementara Aisyah semakin merasa bersalah dan tak enak hati. Syukurlah kalau begitu Neng. Mungkin belum saja ya.
Semoga tak lama lagi Neng bisa secepatnya hamil. Punya anak yang lucu-lucu. Cantik seperti mamanya dan ganteng seperti papanya. Yani menunjuk Lela dan Zain bergantian. Lela tersenyum. Begitu juga dengan Zain. Keduanya lalu saling melirik satu sama lain dengan kikuk.